Oke, 3, 2, 1, action. Oke, selamat malam. Hari ini tanggal 9 Agustus 2025 dan video ini mungkin adalah video yang saya tidak posting alias saya simpan sebagai arsip karena video ini berisi materi yang lumayan sensitif. Jadi tadi pagi eh, saya kan tergabung dalam Ikatan Musisi dan Penyanyi Papua Selatan. Terus katanya organisasi atau ikatan ini dibentuk untuk menaungi para musisi dan penyanyi-penyanyi yang ada di Provinsi Papua Selatan ini supaya bisa punya badan organisasi yang melindungi atau menaungi kepentingan-kepentingan musisi dan penyanyi. Terus salah satu tujuannya juga supaya bisa membuat satu standarisasi tarif untuk para musisi dan penyanyi di Provinsi Papua Selatan ini supaya tidak selalu diremehkan atau dianggap remeh sama user. Oke, itu adalah tujuan mulia. Terus saya ikut hari ini adalah Musda, Musyawarah Daerah untuk pembentukan Ikatan Musisi dan Penyanyi Papua Selatan yang disingkat IMPAS. Nah, pembentukan IMPAS ini otomatis akan dibikin pembentukan pengurus. Dan kalau namanya pembentukan pengurus, pasti yang dibentuk duluan adalah pemilihan ketua. Oke, sampai sini kita sudah mulai sedikit paham kalau tujuannya kemana. Dan pembentukan pengurus itu kita akan dibentuk supaya kita memilih ketua dari IMPAS yang akan memimpin kita 3 tahun ke depan. Pada saat pemilihan, di situ ada 7 kandidat. Charles Pau, terus Kakak Ricky yang bisa main keyboard itu, saya lupa. Pokok Charles Pau nomor 1, Kakak Ricky nomor 2, nomor 3-nya itu siapa gitu, saya tidak tahu. Nomor 4 itu Tito. Kakak Tito Kapisa. Nomor 5 itu juga saya tidak tahu. Nomor 6 itu yang Kakak Ricky. Nomor 7 itu adalah Bapak Soleman Jambor Nias. Sudah. Di situ sudah bisa ditebak. Jadi ini adalah acara yang ditujukan untuk musisi-musisi, seniman, musisi dan penyanyi. Pertanyaannya adalah, Soleman ini siapa? Penyanyi? Musisi? Bukan. Celahnya adalah kenapa seorang yang tidak ada hubungannya dengan musik boleh diizinkan untuk mendaftar menjadi calon ketua. Buat apa? Diizinkan mendaftar itu sudah, menurut saya sudah sangat janggal. Kenapa bisa diizinkan untuk mendaftar itu sudah janggal. Kedua, orang ini saya tidak punya masalah sama sekali dengan Soleman Jambor Nias. Tapi kalau untuk bicara soal pemikiran, orang ini bukan orang yang paham soal musik.
tidak hidup sebagai seorang musisi. Buat apa ada niat untuk masuk? Buat apa ada niat untuk masuk ke dalam industri atau komunitas musik ini? Itu menurut saya aneh. Nah, sudah. Kita next ke pemilihan. Jadi waktu pemaparan itu, 7 calon maju memaparkan visi misi. Koko Charles, Pau, terus yang saya kenal-kenal itu Kakak Ricky keyboard, sama Bapak Soleman Jamur Rias. Pemaparannya, kalau menurut saya, rata-rata semua fokusnya untuk membangun fondasi yang kuat supaya organisasi musisi ini bisa punya naungan yang jelas dan bisa mempertahankan harga yang tidak bisa dipermainkan. Banyak poin. Tapi yang jadi permasalahan adalah di sini sudah mulai tercium bau-bau politik yang kuat. Karena tiba-tiba ada satu calon yang mendeklarasikan untuk mengundurkan diri karena orang ini sangat terpukau dengan statement dari Soleman Jamur Nias ini. Masalahnya adalah saya sudah sering sekali dengar kalau Bapak Soleman Jamur Nias ini gagal dalam memimpin satu instansi atau satu kegiatan. Pasti kacau, ujungnya kacau. Pertama beliau memimpin di KONI. Kacau, kita semua tahu orang Merauke bahwa KONI yang dipimpin oleh beliau, Bapak Soleman Jamur Nias di sini hancur, kacau. Terus tiba-tiba gabung ke sini. Dan beliau menjanjikan kalau ini, itu. Dan seperti yang lalu-lalu waktu di KONI, beliau juga hobinya itu menjanjikan sesuatu yang wow dan fantastis. Realitanya tidak begitu, kenyataannya tidak ada implementasi yang terjadi. Terus dalam pemaparannya beliau, kampanyenya beliau, banyak sekali janji-janji manis yang aneh dan tidak masuk akal. Dan saya berpikir bahwa kita teman-teman musisi ini rata-rata sudah dewasa dalam berpikir. Kita juga sudah dalam kondisi bahwa pengalaman-pengalaman yang kita sudah rasakan dan kita lihat langsung dari performa beliau ini seperti apa. Jadi ada beberapa kandidat yang kita rasa ini akan membela. Tiba-tiba di pertengahan jalan, Kakak Riki mengambil statement kalau Kakak Riki juga support beliau. Dan ada salah satu kandidat juga yang membuat deklarasi kalau beliau mengundurkan diri karena beliau ini sangat-sangat percaya bahwa Bapak Soleman Jamur Nias ini akan betul-betul memimpin IMPAS ke jalan yang benar, ke tujuan yang diharapkan. Menurut saya tidak akan mungkin, karena track record beliau beberapa tahun ke belakang itu hancur sekali dan terkesan sangat dipaksakan. Tapi ya kita tidak tahu karena kita akan memilih voting. Di dalam ruangan ini ada yang terdaftar ada 107 orang yang terdaftar, musisi dan penyanyi. Itu sudah dengan panitia. Terus yang terkumpul, suara yang terkumpul, Koko Charles Pau itu hanya mendapatkan 7 suara.
Padahal beliau sebenarnya adalah calon kandidat yang paling kuat sebenarnya sebelum adanya Bapak Soleman Jambornias ini. Koko ini adalah calon yang kuat karena visi misi dan pengalamannya beliau di musik itu sudah lumayan teruji lah. Kedua, yang kita harapkan juga Kakak Riki ini adalah orang yang sudah banyak memberikan bukti bahwa beliau membuat event-event untuk masyarakat Papua, musisi-musisi Papua berkarya. Dan Kakak Riki juga cuma dapat 6 suara, 4 atau 6. Dan Soleman Jambornias, Bapak Soleman Jambornias, beliau mendapatkan suara 80 suara. Dengan manuver-manuver politik yang kalau saya bilang bahasa kasar itu playing victim. Korban, menjadi korban. Menurut saya, dari awal beliau sudah maju menjabat itu, maju mencalonkan diri itu, jumlah yang aneh menurut saya karena ada beberapa orang yang tidak punya track record apa-apa di dunia ya, musik gitu. Tiba-tiba mencalonkan diri, ini kita tidak kenal mereka itu siapa. Tiba-tiba mencalonkan diri jadi ketua. Kalau dalam logikanya kita, warasnya kita tuh, orang tidak punya track record, tidak dikenal, terus tiba-tiba jadi calon ketua buat apa? Aneh. Dan orang-orang ini juga yang tiba-tiba mendeklarasikan untuk mengundurkan diri. Itu kalau menurut saya yang saya tangkap itu seperti berperan untuk menjadi korban. Terus ada beberapa orang yang bilang, wah ini orang hebat, orang ini luar biasa. Sampai mereka rela untuk mengorbankan posisi sebagai ketua hanya untuk mendukung satu orang ini. Itu manuver politik yang menurut saya cantik sekali mainnya, rapi sekali. Mungkin kalau orang yang tidak paham soal kondisi politik saat ini pasti akan menganggap, wah ini nih orang yang kita pilih nih, ini orang yang benar. Cuman kalau saya mungkin karena sudah banyak berkecimpung di dunia media dan saya juga sudah banyak dengar informasi tentang beliau, jadi kalau menurut saya ini kekacauan yang diciptakan. Jadi musisi-musisi ini berkumpul untuk mencari perubahan, tapi memilih sosok yang akan membawa mereka ke perubahan yang sangat buruk. Karena menurut saya Bapak Sulaiman ini dia tidak tahu kerja. Dia hanya pintar bikin janji, suruh-suruh, perintah-perintah. Dan saya juga tidak pernah berniat untuk bikin konten seperti ini, tapi ini konten sebagai timestamp buat saya untuk pembuktian 3 tahun lagi, atau nggak usah 3 tahun, 6 bulan lagi sudah, 1 tahun lagi sudah. Apakah yang dia janjikan dan yang dia akan buat itu terrealisasi? Kalau menurut saya tidak akan terjadi. Dan nanti kita lihat saja. Makanya saya cepat-cepat bikin konten ini supaya saya punya memori kalau hari ini tanggal 9 Agustus 2025 terjadi lompatan sejarah dalam dunia musik Papua Selatan bahwa 107 orang musisi dan penyanyi memilih ketua Ikatan Musisi dan Penyanyi Papua Selatan yang tidak tahu apa-apa soal musik dan kepentingan untuk musisi. Jadi nanti kita lihat 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Saya Marcel Aditya pamit undur diri dari Provinsi Papua Selatan. Impas. Ciao.